Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Bencana guntur akan datang. Jiang Yulian berteriak saat melihat adegan ini. Semua orang memandangi kesengsaraan guntur dengan cermat, ingin melihat di mana sambarannya, sehingga mereka tahu siapa yang membuat terobosan. Zheng Nianan dan seluruh orang di Sekte Tianmo juga menatap Lei Jie. Mereka juga sangat penasaran dan ingin tahu siapa yang membuat terobosan di Sekte Tianmo. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga, dan semua orang tidak bisa tidak memperhatikan. Saya melihat sambaran petir menyambar dari awan guntur. Dan tempat di mana petir menyambar ternyata adalah puncak gunung di depan Master Sekte Jiang dan yang lainnya. Petir langsung menyambar puncak gunung, dan retakan terbuka di puncak gunung yang besar, dan kilat mengikuti retakan itu sampai ke bawah. Keluar. Saat ini, Chen Ping berada di dalam gua, tubuhnya tergantung, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari seluruh sisi tubuhnya. Jiang Zongzuang membuka mulutnya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Tuan Chen, ini Tuan Chen, dia membuat terobosan. Ketika Zeyan melihat ini, dia langsung meraung kegirangan. Tak satu pun dari mereka mengira Chen Ping akan menerobos gua itu. Ketika Zheng Nianan melihat sambaran petir, dia melompat dan langsung menuju ke tempat terjadinya bencana petir. Murid Tianmomen lainnya juga melarikan diri. Ketika mereka melihat bencana guntur menimpa gunung di belakang gerbang iblis surgawi, mereka tertegun sejenak. Sekte Master Jiang, apa yang terjadi? Zheng Nianan bertanya pada pemimpin Sekte Jiang. Ini Tuan Chen. Tuan Chen membuat terobosan. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan. Bagaimana mungkin menerobos gua ini? Ada banyak batasan di sini. Wajah Zheng Nianan sangat terkejut. Diiringi badai petir, menghantam tubuh Chen Ping. Chen Ping tidak melawan sama sekali, melainkan menyebabkan guntur melewati tubuhnya, dan kemudian mengenai slip giok kungfu. Dengan pemboman guntur dan bencana, pembatasan pada slip giok dari skill tersebut menjadi lebih lemah. 9 kesengsaraan guntur terjadi berturut-turut, dan awan kesengsaraan guntur perlahan menghilang. Seluruh dunia terdiam. Bagaimana mungkin seorang biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan bisa menembus 9 kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Bagaimana dia bisa menahan kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Zheng Nianan melihat awan guntur yang menghilang dan berkata dengan kaget. Anda harus tahu bahwa ada banyak biksu yang gagal menerobos, dan mereka semua mati disambar petir. Tuan, apakah Tuan Chen akan baik-baik saja? Jiang Yulian tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat tidak ada pergerakan di dalam gua setelah kesengsaraan guntur. Jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Saya percaya padanya. Zeyan berbicara lebih dulu. Dia telah bersama Chen Ping begitu lama dan mengetahui kekuatan Chen Ping. Tepat ketika semua orang diam-diam melihat puncak gunung di depan mereka, tiba-tiba puncak gunung itu runtuh di kedua sisi. Puncak gunung yang menjulang tinggi rata dengan tanah hanya dalam waktu singkat. Pada saat puncak gunung runtuh, cahaya keemasan melesat ke langit, dan kemudian semua orang melihat sesosok tubuh bergegas ke langit, dan kemudian melayang di udara. Tuan Chen, ini Tuan Chen. Teriak Zeyan. Saat ini, tubuh Chen Ping terbungkus cahaya keemasan dan melayang di udara, seperti dewa yang turun dari langit. Apalagi aura luas di tubuhnya membuat orang tak berani menatap langsung ke arahnya. Ini sebuah terobosan. Saya tidak menyangka perubahan besar seperti itu akan terjadi pada Tuan Chen setelah menerobos dunia kecil. Dia jenius. Sungguh jenius. Pemimpin Sekte Jiang merasakan perubahan aura Chen Ping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zheng Nianan juga melebarkan matanya dan menatap Chen Ping. Dia tidak melihat ke arah Chen Ping, tetapi pada slip giok seni bela diri di tangan Chen Ping. Ini adalah seni bela diri intensif dari Sekte Tianmo mereka. Master Sekte, slip giok dari seni bela diri Sekte Tianmo kita. Seorang murid dari Sekte Iblis berteriak dengan penuh semangat. Diam, aku melihatnya.
Zheng Nianan menatap murid itu dengan dingin. Saat ini, tidak pantas untuk berteriak, karena sepertinya berteriak akan merusak kesucian momen ini. Tubuh Chen Ping perlahan jatuh, lalu dia berjalan di depan Zheng Nianan. Tuan Zheng, lihat apakah ini adalah teknik intensif dari Sekte Tianmo Anda. Chen Ping menyerahkan slip giok teknik kungfu kepada Zheng Nianan. Ya. Zheng Nianan mengambil slip giok latihan dan mengangguk penuh semangat seperti anak kecil. Dengan keterampilan intensif, Sekte Iblis Surgawi mereka dapat terus menyebarkannya. Jika demikian, saya berharap Tuan Zheng menepati janjinya dan memberi saya batu iblis surgawi. Chen Ping berkata dengan tenang. Demi Sekte Tianmo lah Chen Ping pergi membantu Sekte Tianmo memperoleh keterampilan intensif. Jika tidak, bagaimana dia bisa pergi ke gua? Tetapi justru karena inilah Chen Ping mengetahui keberadaan Blood Demon. Dan dengan bantuan Blood Demon di dalam gua, dia menerobos ke alam kesengsaraan tingkat ketiga. Chen Ping tahu bahwa jika bukan karena aura yang ditinggalkan oleh Blood Demon di slip giok kungfu, mustahil untuk menembus alam kesengsaraan tingkat ketiga hanya dengan mengandalkan naga iblis surgawi. Ginseng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Zheng Nianan tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah malu, Tuan Chen, saya. Zheng Nianan tidak tahu harus berkata apa kepada Chen Ping, lagi pula, sebagai imbalan atas batu iblis, inilah yang dia janjikan. Tanda seru. Tapi sekarang Chen Ping telah mengeluarkan keterampilan intensifnya, dia tidak bisa mengeluarkan batu iblis surgawi. Tuan Chen, Sekte Iblis Surgawi tidak dapat lagi menghasilkan batu iblis surgawi. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang melangkah maju dan membantu Zheng Nianan keluar dari pengepungan. Apa yang terjadi? Chen Ping mengerutkan kening. Seseorang baru saja mencuri batu iblis surgawi terakhir dari Sekte Iblis Surgawi, jadi sekarang Tuan Zheng takut dia tidak akan bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Kata pemimpin Sekte Jiang. Siapa dia? Chen Ping tercengang. Tuan Chen adalah nenek moyang keluarga Ning. Dia keluar dari gua dan menculik pemimpin klan Zheng, dan kemudian memperoleh batu iblis surgawi. Zeyan melangkah maju dan berkata, hanya Zeyan yang mengetahui Ningzi dan mengetahui identitasnya. Ternyata orang ini Ningzi. Sepertinya dia benar-benar tidak menungguku di luar. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Ningzi telah merampasnya, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Ningzi berbeda dengan musuh lainnya. IQ orang ini agak tinggi, dan dia sering bermain tidak sesuai rutinitas. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, tapi jangan khawatir, saya akan segera mengirimkan semua murid Sekte Setan Surgawi untuk mencari batu setan surgawi. Setelah saya menemukan batu setan surgawi, saya akan menyerahkannya segera temui Tuan Chen. Zheng Nianan berkata dengan sangat malu. Bagaimanapun, janjinya tidak dipenuhi, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, aku akan mencari di tempat lain. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Chen Ping mengetahui bahwa ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan. Selama dia menemukan Istana Guanghan, dia bisa mendapatkan batu iblis surgawi. Hanya saja Blood Demon tidak mengatakan di mana Istana Guanghan berada, dia hanya mengatakan letaknya di Gunung Tianmo. Tapi Gunung Iblis memiliki panjang ribuan mil, membentang di seluruh wilayah selatan, dan mencakup banyak kabupaten dan kota. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Tuan Chen, tahukah Anda di mana ada batu ajaib? Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Chen Ping mengangguk dan berkata, Master Sekte Jiang, tahukah Anda di mana Istana Guanghan berada? Istana Guanghan. Setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, apakah ada batu iblis surgawi di Istana Guanghan. Ya, kata Chen Ping. Aku belum pernah mendengar tentang Istana Guanghan ini. Bukankah di wilayah selatan? Tapi kalau bukan di wilayah selatan, kenapa ada batu iblis surgawi? Tanda seru. Zheng Nianan bahkan tidak tahu di mana Istana Guanghan berada. Sepertinya aku hanya bisa mencarinya perlahan-lahan. Istana Guanghan ada di Gunung Tianmo. Chen Ping juga tidak berdaya.
Lagi pula, Istana Guanghan hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk dibangun kembali. Banyak orang tidak mengetahuinya, dan itu normal. Tuan Chen, meskipun kami tidak tahu tentang Istana Guanghan, ada tempat yang mungkin harus kami ketahui. Kata pemimpin Sekte Jiang. Di mana itu? Chen Ping sangat senang. Akan lebih mudah jika Anda mengetahui lokasi Istana Guanghan. Pemimpin Sekte Jiang, apakah kamu berbicara tentang Paviliun Wantong? Zheng Nianan bertanya. Tepat sekali, menurutku Paviliun Wantong pasti tahu di mana Istana Guanghan berada. Jangankan sekte, bahkan jika ada tikus di wilayah selatan, Paviliun Wantong akan mengetahuinya. Pemimpin Sekte Jiang mengangguk. Sekte Master Jiang, apa itu Paviliun Wantong? Chen Ping bertanya dengan heran. Tuan Chen, Paviliun Wantong adalah organisasi transportasi terbesar di seluruh wilayah selatan. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, tidak ada yang tidak dapat Anda pahami. Selain itu, Paviliun Wantong juga memiliki pesawat sendiri, yang memungkinkan orang untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui Gunung Tianmo. Di seluruh wilayah selatan, justru karena Paviliun Wantong berkeliaran di wilayah selatan, jadi dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Kita hanya perlu pergi ke Paviliun Wantong untuk menanyakan, dan mungkin kita akan mengetahui lokasi spesifik Istana Guanghan. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Dimengerti. Chen Ping mengangguk. Sepertinya industri Paviliun Wantong dan keluarga Ji Yun harusnya sama, mereka semua terlibat dalam bisnis pesawat dan transportasi. Namun, keluarga Ji Yun tidak menjual informasi, dan sepertinya tidak sebesar Paviliun Wantong. Untuk dapat membangun jaringan transportasi sebesar itu di wilayah selatan dan menjual informasi, penguasa Paviliun Wantong pastilah bukan orang biasa. Tuan Chen, saya dapat membawa Anda ke Paviliun Wantong untuk mencoba keberuntungan Anda, tetapi Anda harus mengubah penampilan Anda terlebih dahulu. Saya khawatir banyak orang yang mencari Anda sekarang. Kata pemimpin Sekte Jiang. Bagus. Chen Ping mengangguk, lalu auranya berubah, dan Chen Ping berubah menjadi pria paruh baya. Tuan Chen, meskipun Sekte Iblis Surgawi kami tidak memiliki batu iblis surgawi yang Anda butuhkan, Anda pasti membutuhkan banyak koin spiritual untuk pergi ke Paviliun Wantong. Saya memiliki beberapa koin spiritual emas ungu di sini. Koin spiritual emas ungu ini dapat bernilai 1 juta koin spiritual biasa. Saya juga berharap Tuan Chen akan menerimanya. Zheng Nianan mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan berkata. Chen Ping tidak sopan dan langsung mengambil koin roh emas ungu lagi pula. Ji Yun tidak ada dan akan sangat merepotkan bagi Chen Ping untuk mengeluarkan uang. Semakin aku membencinya. Perjalanan ini mulus. Tetapi cara Jiang Yulian dan Ze Yan berciuman membuat Zheng Jian merasa semakin cemas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Nianan, Chen Ping dan yang lainnya berangkat menuju Paviliun Wantong. Zheng Jian tidak berbicara sepanjang perjalanan, wajahnya pucat. Chen Ping melihat penampilan Zheng Jian. Setelah berbaris selama sehari semalam, Chen Ping dan yang lainnya akhirnya tiba di Paviliun Wantong. Ketika mereka melihat sebuah kota besar di depan mereka, setelah itu, Chen Ping sedikit bingung. Saya melihat kata-kata Paviliun Wantong tertulis di tembok kota. Apakah ini Paviliun Wantong? Chen Ping bertanya dengan heran. Dia mengira Paviliun Wantong hanyalah sebuah sekte, tidak terlalu besar, tetapi sekarang yang muncul di hadapannya ternyata adalah kota besar. Dan kota ini jauh lebih besar dari kota Kekaisaran Iblis. Tidak mungkin kota sebesar itu adalah Paviliun Wantong, bukan? Tuan Chen, ini Paviliun Wantong. Seluruh kota ini milik Paviliun Nol Wantong. Paviliun Wantong adalah sekte terkaya di seluruh wilayah selatan. Sekarang, selain mengangkut dan menjual informasi, Paviliun Wantong juga terlibat dalam. Beberapa dari pelelangannya penuh dengan hal-hal baru dari seluruh penjuru. Pemimpin Sekte Jiang menjelaskan, Paviliun Wantong sangat kaya, bukankah kita takut ada yang melewatkannya? Chen Ping bertanya dengan heran. Lagi pula,
Tidak ada keteraturan di dunia langit dan bumi. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat, Anda tidak akan bisa menyimpan kekayaan sebanyak itu. Tuan Chen, tidak apa-apa di wilayah selatan, terutama di kawasan Gunung Tianmo, tidak ada yang berani main-main. Terlebih lagi, kudengar penguasa Paviliun Wantong juga sangat kuat. Naga telah melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Tidak ada yang pernah melihat penguasa Paviliun Wantong. Dan Paviliun Wantong ini bekerja sama dengan banyak sekte dan memiliki cabang di berbagai tempat, jadi tidak ada yang memprovokasi Paviliun Wantong. Sekte Master Jiang terus menjelaskan.